Halo semuanya, hari ini kita akan bahas tentang apakah Tuhan itu nyata atau ini semua hanya mekanisme otak manusia untuk bertahan hidup. Dalam era modern ini, pembahasan tentang keberadaan Tuhan menjadi semakin rumit. Di satu sisi, sains menjelaskan alam semesta dengan angka, hukum fisika, dan persamaan matematika. Di sisi lain, jutaan manusia masih merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, tak terukur, namun terasa sangat nyata di hati mereka. Nah, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Tuhan itu ada atau enggak. Apakah Tuhan adalah realitas di luar diri manusia atau ini adalah sebuah konstruksi paling kompleks dari cara manusia memahami dunia. Dan dari titik inilah kita mulai coba membongkar satu pertanyaan besar. Apakah Tuhan benar-benar ada atau ia hanya buah pikir dari kebingungan otak manusia? Nah, masalahnya pengalaman nyata itu tidak sama dengan kebenaran objektif. Banyak orang yang bilang, saya yakin Tuhan itu ada karena saya merasakannya. Dan sebagai pendapat berdasarkan pengalaman pribadi sih, ya sah-sah aja ngomong kayak gitu. Tapi masalahnya ilmu pengetahuan tuh selalu memisahkan dua hal. Sains itu memisahkan dua hal, sesuatu yang terasa nyata dan sesuatu yang benar-benar ada di luar diri kita gitu. Misalnya nih, kita bisa bermimpi dengan sangat nyata, terasa sangat nyata, atau kita bisa merasa diawasi padahal nggak ada siapa-siapa dan kita yakin gitu, tapi ya keyakinan kita tetap bisa salah gitu. Nah, pertanyaannya jadi begini, apakah rasa yakin itu adalah bukti keberadaan atau ini ya hanya sebuah pengalaman subjektif manusia aja yang nggak bisa dibuktikan gitu. Tapi faktanya otak manusia itu tidak merasa nyaman dengan kekosongan. Otak manusia tidak diciptakan untuk menghadapi kebetulan murni, penderitaan tanpa makna, atau ya kekosongan setelah kematian. Tidak ada kelanjutan setelah kematian gitu. Otak kita ini adalah sebuah mesin mencari makna, bukan mesin pencari kebenaran mutlak. Kalau boleh mengutip dalam neuroscience dan psikologi evolusi, kita bisa tahu satu hal penting nih. Otak ini suka pola dan benci ketidakpastian dan cenderung membayangkan ada sesuatu di balik kejadian. Suka cocok logi, dan dari sudut pandang skeptis, ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah Tuhan adalah penjelasan paling benar untuk semua ini, atau penjelasan paling menenangkan bagi bingungnya pikiran manusia? Nah, penelitian modern tidak menemukan titik khusus di otak manusia yang bisa disebut sebagai pusat Tuhan. Yang ada hanyalah jaringan luas, emosi, empati, makna hidup, dan imajinasi sosial gitu. Menariknya, jaringan yang sama juga aktif saat manusia jatuh cinta, saat mendengarkan musik, dan saat merasa hidup ini berarti gitu. Artinya ya pengalaman religius itu tidak diproses secara istimewa gitu. Ini ya bagian dari rumitnya kepala kita aja gitu. Dengan ini jadi wajar nggak sih kalau ada pertanyaan yang muncul gitu, jika pengalaman Tuhan memakai jalur yang sama dengan pengalaman emosional lain, seperti mendengarkan musik dan lain-lain, apa yang membuat bukti keberadaan sesuatu itu ada di luar diri kita gitu, bukan hanya kebenaran yang kita anggap benar gitu. Karena diri kita ya saat diri kita tuh merasa lemah, biasanya ya kita tuh bisa memunculkan sosok yang lebih besar, maha besar gitu di dalam pikiran kita. Atau misalnya dalam doa yang sangat khusyuk atau meditasi ekstrim terjadi satu hal yang konsisten. Identitas diri mulai menurun, bagian otak yang membuat kita merasa aku ini terpisah dari dunia mengalami penurunan aktivitas, logika melunak, emosi menguat. Dalam kondisi kayak gini, otak tuh cenderung berkata, aku sedang menyatu dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, pertanyaan sederhana, apakah ini bisa disebut dengan pertemuan dengan Tuhan atau ya pengalaman neurologis saja gitu. Karena saat seseorang berdoa, otak itu mengaktifkan sistem yang sama seperti saat kita membayangkan percakapan dengan orang lain gitu. Doa terasa seperti dialog meskipun tidak ada jawaban, tidak ada suara dari luar yang menyahut. Tapi sekali lagi ini bukan penghinaan ya. Ini cuman deskripsi cara kerja otak kita aja.
Nah, pertanyaannya, jika jawaban Tuhan diproses dengan mekanisme yang sama seperti pikir kita sendiri, bagaimana kita membedakan itu adalah sebuah wahyu atau ya dialog batin aja gitu. Tapi faktanya memang agama itu menenangkan. Agama itu terbukti memberi keterangan psikologis, memberi rasa aman, memberi makna hidup, dan memperkuat ikatan sosial gitu. Sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Nah, sekarang jadi malah muncul satu pertanyaan sederhana. Apakah sesuatu itu bisa dibilang benar hanya karena terasa menenangkan gitu? Itu kan sebuah pondasi yang rapuh untuk sebuah kebenaran kalau kita bicara soal kebenaran ya. Soalnya tenangnya saya, tenangnya kamu, tenangnya orang lain ya berbeda kan. Misalnya kalau kita berobat ke psikiater gitu, obat penenang tuh buat kita tenang gitu. Tapi nggak merubah realitas di luar sana. Nah, belum lagi Tuhan selalu berbicara dengan bahasa budaya. Jika Tuhan satu dan universal, mengapa gambaran Tuhan selalu sesuai dengan budaya lokal gitu? Mengikuti bahasa, budaya manusia, dan sering berubah seiring zaman. Misalnya nih, Tuhan orang Yunani kuno berbeda dengan Tuhan manusia modern. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan membentuk budaya atau budaya itu yang menimbulkan sebuah konsep Tuhan gitu? Tapi ya di titik ini kita juga harus fair kan. Walaupun sains itu tidak bisa membuktikan adanya Tuhan, tapi di sisi lain juga sains tidak bisa membuktikan tidak adanya Tuhan gitu kan. Soalnya semua itu tuh butuh pembuktian gitu. Sains modern itu lebih kayak berkata, kami meneliti gimana cara otak manusia itu membuat Tuhan terasa nyata. Tapi kita bisa tarik kesimpulan, di dalam video ini saya tidak berkata Tuhan itu tidak ada. Lebih ke kita belum sampai melihat bukti objektif yang cukup untuk menyimpulkan Tuhan itu benar-benar ada di luar pengalaman manusia yang subjektif. Dan ini nggak masalah, karena Tuhan berada dalam ranah kepercayaan. Dan terkadang kita tuh nggak butuh bukti ilmiah kan untuk mempercayai sesuatu atau mengimani sesuatu. Misalnya kita percaya sama pasangan kita nggak butuh bukti gitu. Pokoknya kayak gue percaya sama lu, udah gitu. Jadi ya intinya mungkin pertanyaannya paling jujur tuh bukan apakah Tuhan ada atau nggak ada, tapi kenapa kita tuh selalu membutuhkannya. Apakah Tuhan tuh ada sebuah realitas objektif atau refleksi terdalam dari ketakutan, harapan, dan pencarian makna manusia. Tapi jelas ya, di video ini saya tidak meminta kamu untuk berhenti beriman dengan iman kamu. Ini hanya lebih ke sebuah ajakan untuk jangan berhenti berpikir. Beriman dengan kesadaran dan dengan pilihan sendiri. Jadi dengan begitu kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih toleran, dan hal-hal seperti kriminalitas yang terjadi yang membawa-bawa nama agama yang mana itu pada akhirnya akan merusak citra agama itu sendiri, itu bisa diredam atau dikurangi jika kita terus berpikir dan merenungkan hal ini. Sekian dulu buat video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa subscribe jika kalian tertarik tentang konten seperti ini, karena saya akan sering upload setiap harinya video seperti ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.